Para ulama menjelaskan ya ja'alu kasirun minan nasi al-mahru kathamanil mar'ah. Banyak orang menyangka bahwa mahar ini seakan menjadi harga seorang perempuan. Wa yadhunnu annal mughalatu fihi isy'arun birif'ati usratiha. Sehingga ketika nilai mahar itu ditinggikan menjadi tanda harga diri keluarganya. Wa adimi manzilatiha, juga soal lain. Wa asasi baitiha, bahkan di sejumlah kasus mahar itu bisa berupa seluruh isi rumah. Terutama di Timur Tengah, di Saudi Arabia, seorang laki-laki ketika mau menikah harus mampu menyiapkan rumah dengan segala isinya. Tentu sangat-sangat tinggi ya. Laqad ghaba an khatiri haula annal mahr la ya'ni syai'an min hadha. Islam menentukan mahar dengan tujuan pertama, ramzun lisidqir raghbati fiz zawaj, hanya sebagai isyarat bahwa laki-laki yang menikahinya siap untuk hidup bersamanya dengan tanggung jawab. Wa atiyatun litakrimil mar'ah, dan mahar adalah pemberian untuk memuliakan perempuan. Wat tawaddud ilaiha fi bina'il hayati zaujiyatil karimah, dan sebagai tanda kasih sayang bahwa laki-laki tersebut siap membangun hubungan rumah tangga dengan kemuliaan. Karena kalau tidak memberikan sesuatu sebagai mahar, berarti terlihat tidak ada tanggung jawab. Sehingga ini hanya sebagai tanda tanggung jawab saja, bukan kemudian menjadi nilai seorang perempuan. Ketika dinikahi harus menyiapkan dana yang cukup besar sebagai harga untuk dirinya. Kama ghaba an khatirihim al-mafasid al-istimaiyah allati tanjumu an hadha syatatil mamkut. Dan perlu diketahui bahwa mahar yang sangat tinggi justru akan memberikan efek sosial yang buruk, pengaruh di masyarakat yang buruk, wadh-dharar alladhi yusibul mujtama', sehingga masyarakat bisa terkena kemudorotan, keburukan. Warrajul wal mar'a nafsaha, bahkan laki-laki dan perempuan yang mau menikah juga terkena akibat buruknya. Wa ghaba an khatirihim aidha, dan perlu juga untuk difahami bahwa mahar yang terlalu tinggi ini
yukhalifuna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaslukuna ghaira tariqil barakah alladhi yusabbibuha yusrul mahri wa basatatihi, di mana keberkahan dalam hidup rumah tangga dijelaskan oleh Rasul disebabkan oleh mahar yang sederhana. Sehingga ketika mahar sangat tinggi, justru keberkahan hidup rumah tangga menjadi hilang. Annal mafasid al-ijtimaiyah allati tanjumu anil mughalati fil muhur fakasiratun nadhkur ba'dan minha. Lalu apa keburukan-keburukan yang akan terjadi di sebuah masyarakat ketika perempuan-perempuan itu menentukan mahar pernikahannya menjadi sangat tinggi? Ada beberapa hal yang disebutkan di antaranya. Annal mughalat fil muhur tasrifus syabab aniz zawad. Tingginya mahar itu akan membuat para laki-laki, para pemuda enggan untuk menikah. Wala siyamal fuqara minhum, terutama yang memang dalam kondisi tidak cukup punya harta. Dan ini di Saudi sangat banyak. Karena mahar yang ditetapkan oleh perempuan-perempuan mereka sangat tinggi. Itu banyak laki-laki yang kemudian tidak mau menikah. Karena untuk mengumpulkan harta berupa rumah dengan segala isinya bukan hal yang mudah. Bagi mereka yang punya kemampuan bisa jadi bisa disiapkan kemudian menikah. Tapi bagi yang tidak berkesempatan untuk melakukan itu tentu ini bukan hal yang mudah. Wa tahawuli bainahum wa bainaz zawaj mimma yaj'aluhum yasiruna fi tariqis syaitan. Padahal menikah berpasangan itu adalah kebutuhan fitrah setiap manusia. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan jalan yang halal, yaitu pernikahan, maka pintu yang tersisa adalah jalan setan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, dia penuhi dengan cara yang salah. Wa yalja'una ilal fahisyah, sehingga mereka kemudian tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan berzina. Wa yabhasuna 'anir radilah, sehingga mereka mencari perempuan-perempuan yang tidak bermoral, yang tidak perlu untuk dinikahi ketika harus tidur bersama dengan mereka. Fayatabaddalus shalah fasadan, sehingga kebaikan yang ditetapkan oleh agama berganti dengan keburukan. Menikah membuka pintu banyak keberkahan, karena pintu ini tertutup karena mahalnya mahar, maka yang terbuka adalah pintu perzinahan, pintu setan. Wattuma'ninatu sauratan, sehingga ketenangan hidup berubah menjadi kesengsaraan. Fatatalawwasul a'rad wa takhtalitul ansab, sehingga hidup ini tujuannya menjadi tidak jelas, bahkan akan lahir anak-anak yang tidak jelas nasabnya, wa taksurul amrad, dan akan pasti terjadi muncul banyak penyakit. Sehingga persoalannya tidak ringan. Efeknya menjadi sangat luar biasa terjadi di masyarakat gara-gara itu. Walau kana lisyabab azwajun ya'funahum la hafidu akhlaqahum wa hassanu dinahum. Seandainya para pemuda ini diberikan kemudahan di dalam menikah, memiliki pasangan sebagaimana yang diinginkan, maka akhlak mereka akan terjaga.
tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Agama mereka juga terjaga. Wa dhaminu li mujtama'ihim as-salamah minal ismi wal fujur. Sehingga masyarakat pun terjaga. Tidak ada dosa perzinahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Karena untuk menikah sangat mudah, maka orang tidak merasa perlu untuk melalui pintu perzinahan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Wa ammal mafasid allati tusibul mar'ah nafsaha kanatijatin lil mughalati fayakfi an nadhkuru minha. Lalu bagaimana keburukan yang akan menimpa kaum perempuan itu sendiri gara-gara menentukan maharnya yang terlalu tinggi. Inna kasiran minan nisa saufa yubqina awanis mahrumat min akhassi ma tatatallubuhu fitratuhun. Tidak bisa dihindari, banyak perempuan-perempuan nanti yang hidup menyendiri tanpa suami. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan fitrahnya akan pasangan. Wa tahfu nahwahu nufusahunna, dan itu akan membuat jiwanya menjadi terganggu. Wa sayadlalna yash'urna bifaragin mu'arrikin yakutna madhaji'uhunna, sehingga mereka tidak bisa merasakan hidup yang tenang. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Wa yashtaqna ilal baiti alladhi yaqdi ala wasawisihinna, karena jiwa perempuan tentu sangat mengharapkan bisa tinggal di sebuah rumah yang bisa menenangkan kebutuhan jiwanya, memiliki pasangan, memiliki suami, dan hidup dengan wajar. Wa yush'iruhunna binikmatil hudu'i wal istiqrar, sehingga mereka bisa menikmati hidup dengan tenang, memiliki pasangan dan mengurus rumah tangga. Wala yajidnahu wala yadfarna bihi li'anna aba'ahunna talabu muhuran a'jazal kasir min khuttabihinna. Apalagi kalau mahar itu yang menentukan orang tua mereka, sehingga kemudian bahasa kasarnya tidak mau menjual anak perempuannya dengan harga yang murah. Dia tentukan dengan harga yang tinggi, sehingga tidak banyak laki-laki yang siap untuk menikahi anak-anak putri. Hadza idza lam yakhrujna ila turuqat ya'ridna fitnatuhun wa yafsudna mujtama'ahunna. Ini kalau perempuan masih tinggal di rumah. Kalau dia tidak nyaman di rumah kemudian dia keluar rumah, berada di jalan-jalan, tentu fitnah dan keburukannya tidak bisa lagi dikendalikan. Kalau perempuan tidak terpenuhi kebutuhan jiwanya, maka dia bisa keluar kemudian mencari apa yang diinginkan di luar rumah, dan itu akan sangat membahayakan. Amma idza kharajna fadh-dhararu 'alaihinna ablaq wal karisatu a'ammu afdah. Kalau dia sudah berani keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka kemudaratan, kerusakan yang besar akan justru menimpa perempuan tersebut di dalam kehidupan. Karena itu Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang mahar ini di sejumlah hadisnya yang perlu untuk kita ketahui. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruhu ma'unatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pernikahan yang paling banyak keberkahannya itu yang paling mudah biayanya, yang paling ringan mahar. Sehingga dari mahar yang murah akan membuka keberkahan di dalam rumah tangga yang dibangun. Ini jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan. Dalam hal ini ringan mahar. Fala barakatan idan wala khaira idan idza asbahal mahru tijaratan yatlubu min wara'iha tsara. Sehingga tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan kalau mahar yang ditetapkan ini menjadi tinggi, seakan dia adalah perdagangan yang diharapkan ada keuntungan di baliknya. Wa wasilatun lil mukatsarah wal mufakhara bainal aqran. Sebagai cara untuk mendapatkan harta dan memunculkan kebanggaan. Kalau sudah ini yang terfikirkan, maka akan terjadi hal-hal yang buruk tadi. Keberkahan akan hilang karena pernikahan bukan dimaksudkan untuk membangun rumah tangga, tapi dimaksudkan untuk mencari harta, mendapatkan kekayaan. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, di mana pada saat Rasulullah bertemu ada wajah yang terlihat bahagia dan sumringah. Lalu Rasul bertanya, mahada, ada apa ini? Wahai Abdurrahman, nampaknya hari ini berbeda. Abdurrahman kemudian menjawab, tazawwajtu imra'at ala wazni nawatin bin dahab. Aku baru saja menikah ya Rasulullah dengan mahar, kalau bahasa aslinya di sini itu seperti sebesar kulit kurma, tapi dari emas. Artinya kulit kurma itu sangat tipis. Nawat itu sebenarnya bukan, kalau kita makan kurma, sebelum ada bijinya itu kan ada kulit yang tipis. Ya. Jadi sesuatu yang sangat kecil. Abdurrahman memberikan jawaban itu, bagi mereka ini sesuatu yang ringan. Lalu Rasulullah mendoakan, barakallahu laka aulim walau bisyad. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu dan buatlah walimah walaupun dengan satu kambing. Kita perlu tahu, Abdurrahman bin Auf saat menikah itu sangat sulit untuk mendapatkan mahar. Tapi dengan bersyukur istrinya atau calon istrinya menentukan mahar dengan sangat ringan. Sehingga ketika Rasul mendapatkan informasi ini, Rasul memberikan doa kepadanya dan meminta agar membuat walimah walau dengan satu kambing. Kita perlu tahu, kambing di Arab itu sangat-sangat banyak saat itu. Orang punya kambing bukan puluhan, tapi ratusan dan ribuan. Satu kambing itu tidak ada harganya. Satu kambing itu biasa saat itu kalau ada tamu datang motong kambing. Jadi sesuatu yang sangat-sangat ringan. Karena Rasul tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini tidak punya harta, menikah saja maharnya sangat kecil, sehingga tetap Rasul meminta agar membuat walimah. Walimah itu makanan. Makanan yang disiapkan untuk orang-orang di sekitarnya.
sebagai ungkapan kebahagiaan atas pernikahan yang sudah terjadi. Kalau kita lanjutkan cerita ini, Abdurrahman bin Auf setelah menikah dan mendapatkan doa Rasul ini, dia menjadi sahabat terkaya dan tidak tergantikan. Kekayaannya melebihi kekayaan seluruh penduduk Madinah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasul mendoakan keberkahan untuk keluarganya dan keberkahan untuk anak cucunya. Sehingga sejarah mencatat saat Abdurrahman bin Auf wafat, itu keturunannya berjumlah 100 orang. Atas berkah Rasul, atas berkah doa dari Rasul, dan berkah dari mahar yang sangat murah yang ditentukan oleh calon istri. Di dalam riwayat yang lain, ini menceritakan tentang perubahan kondisi pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi di zaman Rasul, mahar masih terkontrol, semuanya berjalan sesuai dengan arahan Rasul. Tapi di zaman Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab ini di masa awal kondisi umat Islam miskin. Tapi karena keadilannya, kemudian di masa berikutnya, itu kesejahteraan terjadi dan dirasakan oleh masyarakat muslim. Karena itu kemudian terjadi perubahan budaya. Umar bin Khattab melihat bahwa para perempuan sudah mulai tertarik dengan harta, lalu menentukan mahar mereka dengan sangat tinggi. Biasa kalau kehidupan makin sejahtera, jadi keinginan untuk mendapatkan harta makin tidak terkontrol. Lalu Umar bin Khattab menyatakan, la taqlu sudukon nisa, janganlah kalian meninggikan maharnya para perempuan. Ini dikatakan kepada para wali, para orang tua yang terlibat dalam meninggikan nilai mahar. Fa innaha law kanat makrumatan fid dunya au taqwa fil akhirah lakana aulakum bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menegaskan, ketahuilah, seandainya mahar yang tinggi itu sebagai bukti kemuliaan di dunia dan ketakwaan dalam kehidupan akhirat, maka pasti Rasulullah SAW sudah melakukan lebih dulu. Beliau adalah manusia terbaik, tapi ternyata justru menyatakan pernikahan yang paling banyak keberkahannya justru yang paling ringan mahar. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'i wala asdiqat imra'atan min banati aksar min sintai asyrata uqiyah. Lalu Umar bin Khattab menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi semua istri-istrinya dengan mahar yang ringan. Menikahkan anak-anak perempuannya juga dengan mahar yang ringan, tidak lebih dari 12 uqiyah. Ini harga yang dianggap ringan pada saat itu. Tentu ini menjadi catatan bagi kita bahwa jangan sampai kita sebagai orang tua ikut terlibat di dalam menentukan mahar yang menjadi penutup pintu keberkahan dalam rumah tangga anak-anak kita. Karena efeknya menjadi sangat luar biasa, bukan hanya pada anak-anak tersebut, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Tingginya mahar akan menciptakan dan membuka pintu-pintu keburukan. Sehingga kembali kepada hadis-hadis ini, kita harus meyakini bahwa keberkahan rumah tangga justru dimulai dari menentukan mahar yang ringan. Sehingga orang-orang yang ingin menikah bisa menikah dengan mudah dan membangun rumah tangga dengan kesederhanaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan
psikologisnya. Demikian untuk bahasan terkait dengan mahar ini, wallahu a'lam. Cukup? Nah, insyaallah karena waktunya yang sangat pendek, kita akan bahas tema berikutnya di kesempatan yang lain. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya dimaafkan. Hadan wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.